Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, kita bertemu lagi teman-teman pada kelanjutan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kita sampai pada paragraf wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitan ila akhirih. Baik, kita baca dulu, kemudian nanti kita akan menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa hafadha 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa 'inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal 'ilm wa darajatal ulama wa ma warada fihi min al-akhbari wal athar wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna ashaddan nasi adaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam marartu laylata usriya bi ila samai bi aqwamin tuqarrab shifahuhum bi maqarida min nar faqultu man antum faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi fa iyyaka ya miskin an tud'ina li tazwirihi wa tadalla bi habli gururihi. Jadi ini kelanjutan ya dari yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan selanjutnya kita membahas tipu daya syaitan, bagaimana dia memperdaya seorang penuntut ilmu sehingga tidak berniat menuntut ilmu sebagaimana niat-niat yang baik. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, ketika amal-amal kita sudah diperbagus, amal-amal jelek yang ditipu dayakan oleh setan itu diperbagus oleh setan dengan gambaran yang bagus, maka setan juga menyampaikan kepada orang-orang tentang fadilahnya ilmu. Disebutkan fadilahnya ilmu ini begini, fadilahnya disebutkan juga derajat ulama. Derajat ulama ini derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, jauh dari derajatnya seorang abid. Namun ini bukan dalam rangka untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dibacakan juga kepada kita ya. Walaupun ini bukan dalam artian syaitan kemudian datang kemudian membaca ya, menyampaikan fadilah ilmu, bukan berarti itu. Jadi kita mengetahui fadilah ilmu, mengetahui derajat ulama, kita mengetahui akhbar dan athar yang mengatakan fadilah-fadilah ilmu dan ulama tersebut. Tetapi pemahaman kita dibuat salah oleh syaitan. Pemahaman kita tidak dibuat lurus, artinya kita ingin mempunyai ilmu, ingin menjadi ulama misalkan, tetapi tidak dengan niat mendapatkan hidayah, tetapi dengan niat untuk yang sudah kita sebutkan kemarin, niat-niat duniawi, misalkan mencari dunia, mencari harta dunia, mencari ketenaran dan lain-lain. Ketika disampaikan hal tersebut kepada kita dibuat lupa oleh syaitan sabda Rasulullah SAW dalam sabdanya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka orang tersebut tidak ada tambahan dari Allah kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini na'udzubillah min dzalik ya. Harusnya kita bertambah ilmu, bertambah takut kepada Allah, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tambah jauh.
Tapi kalau tujuan mencari ilmunya sudah salah, bisa saja ini terjadi. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya kira fenomena yang sering kita saksikan sekarang ya. Bagaimana orang pintar itu kadang-kadang juga menyalahgunakan kepintarannya untuk dijadikan alat untuk kejahatan. Misalkan banyak contohnya ya. Pintar dalam membuat senjata misalkan. Maka dibuat senjata itu bukan untuk kemaslahatan manusia, tetapi untuk penghancuran manusia. Pandai ilmu tertentu, pandai dalam hal tertentu, tapi malah dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lain-lainnya yang kita jumpai sekarang, banyak ahli ilmu tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga dibuat lupa oleh setan. Sabda Rasulullah SAW, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi." Sesungguhnya paling sangatnya siksanya pada hari kiamat adalah seorang alim yang tidak bermanfaat baginya ilmunya, yang tidak Allah membuat ilmunya tidak bermanfaat. Nah, jadi ilmu itu harus bermanfaat ya. Tapi ini jangan dijadikan dalil misalkan nanti tidak mencari ilmu karena takut disiksa. Punya ilmu nanti tidak bermanfaat malah disiksa oleh Allah, tidak seperti itu. Jadi hadis ini jangan juga disalahartikan ya. Dalam referensi yang lain, Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, kita kalau punya ilmu, kita amalkan kepada diri kita sendiri, atau kita ajarkan kepada orang lain. Walaupun misalkan kita belum bisa sempurna mengamalkannya, tapi kita jangan sampai tidak ada niat sama sekali untuk mengamalkannya. Walaupun kita belum bisa mengamalkannya secara sempurna, kita sampaikan kepada orang, karena ilmu harus disampaikan. Dengan menyampaikan itu, kita juga sudah mengamalkan ilmu tersebut. Walaupun kita belum mungkin 100% mengerjakannya, minimal kita sudah terbebas dari beban untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain dengan menyebarkan ilmu. Orang yang alim saja tapi tidak bermanfaat ilmunya bisa disiksa, apalagi orang yang bodoh ya pasti siksanya lebih. Nah, makanya kita harus berusaha untuk terus menebarkan kebaikan dengan tanpa misalkan niat bahwasanya kita sendiri ingin meninggalkan hal tersebut. Kita berusaha untuk menjalankan apa yang akan kita sampaikan itu. Tapi walaupun kita belum sempurna, tidak menjadi penghalang untuk kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan juga kita dilalai oleh setan dari sabda Rasulullah, marartu lailata usriyabi ila samai bi aqwamin tuqarrat shifahum bi maqarid min nar. Aku lewat pada saat aku di Isra Mi'raj di langit, lewat atas kaum yang tuqarrat shifahuhum, mulutnya digunting, bi maqarid min nar, dengan gunting dari api neraka. Fakultu, maka aku berkata, man antum, siapa kalian? Faqalu, maka mereka berkata, kunna na'muru bil khair wa la na'tih, kami menyuruh kebaikan tapi kami tidak mengerjakannya, wa nanha 'anil syarr, dan kami melarang kepada kejelekan dan kami melaksanakannya. Ini maksudnya melaksanakannya dengan jelas-jelas gitu ya. Jadi antara zahir dan batin 180 derajat, menyuruh orang tetapi dirinya sendiri tidak mengerjakan. Berbeda misalkan kalau kita menyuruh orang tapi kita juga berniat menasihati diri kita sendiri untuk mengerjakan hal tersebut. Kita berazam, kita berniat untuk mengerjakan hal tersebut. Itu beda ya. Kalau ini jelas, dia menyuruh tapi dia malah tidak mengerjakan sendiri. Maka jangan sampai ya kita tertipu daya oleh setan sehingga kita
salah dalam niat mencari ilmu ini sangat penting, terutama bagi kita yang mulai ada kecenderungan untuk mencari ilmu agama. Maka penting sekali nasihat Al-Imam Al-Ghazali ini, sehingga kita tidak lupa bahwasanya tujuan kita mencari ilmu itu adalah untuk mendapatkan hidayah dan untuk kita amalkan, baik kita amalkan sendiri ataupun dalam kita ajarkan kepada orang lain. Demikian yang bisa kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.